volunteeran yang sekarang lagi kami buka di Wetter Ramadan itu ada yang sudah lulus, sebenarnya lulus dari UMY, jadi dia sudah kerja, kemudian mau ikut volunteeran. Dan mereka itu juga hasil dari sedekah sampahnya itu tuh mereka alokasikan untuk pendidikan dan juga kesehatan dan ekonomi masyarakat di sekitar Wiro Brajan itu, sekitar kampung sampah Wiro Brajan itu gitu. Terus dari teman-teman jamaah gitu kemarin tuh kayak, Mbak aksi nanti mau ada lagi nggak kegiatan pilah sampah dan segala macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Orasi, berjumpa kembali bersama saya Fikri Madani dalam Orasi Podcast, obrolan seputar Islami. Nah, kali ini kita bakal ngebahas masih seputar Ramadan di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2024 atau 1445 Hijriah. Berawal dari pembagian takjil sebanyak 5.000 porsi setiap harinya. Tentunya bakal banyak juga nih ya sahabat Orasi sampah-sampah yang ada di kampus kita tercinta. Lalu bagaimana sih kita menanggapinya? Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa tentunya dari komunitas. Nah, komunitas apa? Kita kenalan dulu nih. Assalamualaikum Mbak. Siapa namanya Mbak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifia dari Aksi. Panggil aja Mbak Alif ya? Ya, Alif aja. Oke, dari Aksi. Aksi. Aksi ini apa Mbak? Aksi ini dia sebuah komunitas lingkungan yang memang berawal dan memang masih basisnya itu masih di lingkup lingkungan UMY. Nah, Aksi ini singkatan dari Aksi Hijau sebetulnya. Jadi diambil 3 huruf pertama dan 2 huruf pertama dari aksi dan juga hijau, jadi aksi gitu. Kayak pakai shot gitu ya. Pakai shot ya kalau di shot gitu ya. Nah, terus Aksi ini dia itu sudah berdiri sejak tahun lalu gitu. Bukan berdiri ya, terbentuk sejak tahun lalu. Itu tuh kami bermula dari keresahan masing-masing anggota gitu, anggota Aksi yang kayaknya ini tuh krisis iklim udah benar-benar makin nyata nih dampaknya, karena tahun lalu tuh memang banyak banget banjir bandang, maksudnya kayak bencana alam yang sebetulnya itu memang sih dia alam juga gitu ya nggak sih, tapi sebetulnya itu tuh bisa dicegah kalau misalnya pemanasan global itu tidak membludak gitu, bukan membludak apa ya bahasanya, tidak memanas secara membabi buta gitu. Nah, karena itulah ayo kita cobalah bikin komunitas yang bikin gerakan sih sebenarnya, bikin gerakan yang mengedukasi masyarakat untuk lebih peduli dengan lingkungan. Nah, waktu itu kebetulan awalnya itu ada saya sendiri, terus bareng teman saya Mbak Dinul namanya, kami ngobrol diskusi panjang. Terus abis itu kami ngobrol ke salah satu dosen IP, ilmu pemerintahan, yang beliau memang fokus di politik lingkungan gitu. Memang beliau punya konsentrasi di bidang lingkungan. Nah, terus kami nanya nih, Pak, kami punya ide kayak gini nih Pak, dan kami punya keresahan seperti ini, bagusnya gimana ya? Dan beliau sampaikan, oh kalau gitu baiknya teman-teman bikin komunitas dulu aja gitu, sebelum jadi UKM teman-teman bikin komunitas dulu aja. Nah, dari situlah kemudian kami mouth to mouth gitu ke teman saya juga ada di sini, Wildan, terus kemudian ke teman-teman yang lain. Alhamdulillah Aksi ini jadi sekarang sudah ada dari semua fakultas kecuali hukum dan FEB. Jadi udah ada, dan yang nggak ada tuh juga sama dari vokasi belum ada. Jadi dari Visipol, dari FAI, dari FP, dari FPB, kemudian dari FKIK, kemudian apalagi ya fakultas pertanian, FP tadi disebut. Pokoknya selain FH dan FEB dan vokasi itu alhamdulillah kami ada gitu anggotanya dari masing-masing fakultas. Kalau untuk anggotanya sendiri Mbak Alif itu hanya untuk internal mahasiswa UMY atau ada dari umum nih Mbak? Kalau untuk anggotanya kami masih internal UMY, tapi kemarin nih kayak sekarang volunteeran yang sekarang lagi kami buka di Wetter Ramadan itu ada yang sudah lulus, sebenarnya lulus dari UMY, jadi dia sudah kerja, kemudian mau ikut volunteeran. Terus yang di Better Mataf kegiatan tahun lalu juga kemarin tuh kalau nggak salah ada yang sudah lulus juga gitu, lulus dari UMY dan dia mau ikut volunteeran. Oke. Gitu. Nah, sejak awal berdirinya Aksi ya Mbak ya, Aksi apa tadi kepanjangannya? Aksi Hijau. Aksi Hijau. Oke. Nah, tadi itu kan ada beberapa program nih tentunya ya. Yang paling awal tuh intinya sebenarnya apa Mbak? Yang paling mau diangkat? Awal, yang mau diangkat sebetulnya
aslinya sih edukasi tentang lingkungan itu. Hmm. Tapi kemudian dalam prosesnya kami melihat nih kalau misalnya harapan kami kan sebetulnya bisa mengedukasi dan mengadvokasi masyarakat untuk jadi sebenarnya krisis iklim ini salah satu pelaku terbesarnya itu ada di para pemilik modal besar ya alias kapitalis gitu. Terus juga di para regulator pemegang kebijakan yang tidak tegas. Nah tapi kami paham juga gitu kalau misalnya advokasi ke situ tuh lama. Jadi karena itu kami akhirnya memulai memupuk gitu kesadaran masyarakat itu dimulai dari pemilahan sampah. Jadi sekarang untuk tahun lalu dan tahun sekarang kami fokusnya itu masih di edukasi pilah sampah. Karena kebetulan Jogja juga darurat sampah gitu ya Mas ya. Betul banget nih ya. Jadi ya kami masih Apalagi fokusnya di TPS situ. Piungan ya katanya Betul. ditutup. Mhm. Oke, setelah tadi ada tujuan awalnya itu yang memang lebih ke edukasi, Mhm. tetapi memang sekarang harus ada aksi nyatanya juga kan ya Betul. Mbak ya. Nah, tadi sempat disinggung juga nih, sempat ada bilah sampah di Mataf itu seperti apa? Kalau di Mataf itu kami hanya di Mataf Univ ya. Universitas ya? Tahun lalu 2023 itu kami memilah antara organik dan anorganik sih sebetulnya. Jadi organiknya itu sisa makanan, kemudian anorganiknya itu kami pisah menjadi kardus dan plastik residu sisanya gitu. Jadi nanti yang sisa makanan ini organiknya kami kerjasamakan dengan Inofarm, itu punyanya kakak-kakak dari FP19. Kemarin itu dalam hasil Mataf itu tuh hasil kegiatan Better Mataf kemarin itu kita bisa mengumpulkan sampai 350 kg sisa makanan. 350 kg Iya. sisa makanan aja Betul, Mbak? betul di Wow, satu hari itu saja. satu hari. Itu saja. Nah itu terus diolah sama teman kakak-kakak dari Inofarm. Terus kemudian untuk sampah anorganiknya kami bekerja sama yang namanya Sedekah Sampah Wirobrajan. Itu foundernya itu alumni UM-nya juga, namanya Pak Ananto Isworo. Beliau sempat dapat alumni award juga. Nah, sampah anorganiknya itu kami sedekahkan ke teman-teman di Sedekah Sampah Wirobrajan gitu. Dan mereka itu juga hasil dari sedekah sampahnya itu tuh mereka alokasikan untuk pendidikan dan juga kesehatan dan ekonomi masyarakat di sekitar Wirobrajan itu, sekitar kampung sampah Wirobrajan itu gitu. Oke, nah selain tadi di kegiatan Mataf, nah sekarang kan di kegiatan Ramadan UM Betul. nih Mbak ya. Kegiatannya seperti apa nih? Oke, nah ini Better Ramadan kedua ya Mas. Jadi sebelumnya kami sudah pernah ada Better Ramadan juga, tapi cuma 8 hari di tanggal 17 sampai 25, dan di tahun ini insya Allah kami berusaha untuk sampai di 20 hari pertama Ramadan. Nah kegiatannya gimana? Sederhana sih sebetulnya. Jadi kan yang tadi Masnya udah sampaikan juga gitu. Kalau misalnya UM ini tahun ini ngasih 5.000 ya, 5.000 takjil ya, setiap hari untuk mahasiswa UMY mahasiswanya. gitu kan. Nah, tepuk tangan dulu kali ya. Oke. Ya, nah Asik. setelah itu tuh ada juga kan teman-teman yang kemudian berbuka di masjid kampus gitu. Nah, kami melihat sebenarnya 5.000 ini sangat kami syukuri ya gitu. Maksudnya UMY memberikan 5.000 takjil tuh wah, saya sebagai Berkah mahasiswa banget ya. sangat bersyukur gitu. Tapi di sisi lain juga kami melihat gitu seperti koin yang ada dua sisi. Setelah kami makan tuh gitu 5.000 kotak itu semua dikemanain sih gitu, karena itu kan pasti ada numpuk banget gitu. Nah karena itulah kami kemudian mencoba membantu Rumi gitu Ramadan UMY untuk ya udah nih, karena ini sebenarnya kalau misalnya kita anggapan kali 10 hari aja, dan yang buka di sini misalnya anggapan 500 orang aja gitu, 500 orang kali 10 hari aja udah 5.000 gitu, ada 5.000 tumpukan sampah di 10 hari pertama Ramadan. Kan itu dengan keadaan darurat sampah Jogja sekarang dan segala macam gitu. Itu kan sebetulnya jadi problem besar gitu. Nah, gimana kalau kita bantu pilah sampah nih gitu dari aksi kita bantu pilah sampah, dan tahun ini kami mengadakan 5 kategori. Dulu tuh hanya 3, hanya kardus, plastik dan sisa makanan. Sekarang kami bikin jadi 5. 5 itu Kardus, ya betul, kardus. Kemudian sisa makanan yang sudah pasti, kemudian cup plastik karena kita dapat minum takjil juga ya. Oh, iya. Cup plastik, kemudian residunya sisanya kayak mika, sendok, terus plastik penutup boganya, dan yang terakhir itu wadah air. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak habis minuman takjilnya itu dan
banyak tuh Mas ternyata yang suka nggak habis minuman si tajilnya itu. Nah jadi kita sediakan wadah sendiri untuk airnya gitu. Karena kalau disatuin sama sisa makanan itu biasanya magotnya itu nggak mau makan ya karena terlalu basah gitu, terlalu cair. Jadi kami pisahkan sendiri gitu. Nah tapi nanti penyalurannya untuk sampah organiknya itu, sisa-sisa makanannya itu kita kerjasama yang pertama itu dengan bukan usaha rumahan apa ya. Jadi ada ibu-ibu yang punya peternakan ayam rumahan lah gitu. Di mana tuh Mbak? Di daerah kalau teman-teman tahu Gravitasi, kafe Gravitasi. Di seberang UMY ya? Iya, seberang UMY itu kalau dari saya buta arah lagi. Pokoknya ada Gravitasi ke utara. Ya ke arah ring roadnya gitu ya. Ke arah ring roadnya itu ada Kos Dalam Ayu. Nah di belakangnya Kos Dalam Ayu itu kalau teman-teman masuk itu ada rumah. Nah di situ kami untuk di hari Selasa, Kamis dan Sabtu itu nanti mereka yang ngambil. Kami salurkan ke rumahan ini gitu. Tapi untuk Senin, Rabu dan Jumat serta Minggunya itu kami bekerja sama teman-teman dari Terakota. Terakota itu sebuah mungkin komunitas atau apa ya, saya juga belum tanya betul gitu. Tapi Terakota ini didirikan sama mahasiswa FAI. Namanya UMY juga ya? UMY juga, Mas Adam namanya, Adam Sofian. Itu di Senin, Rabu, Jumat dan Minggunya itu kami salurkan ke teman-teman itu gitu. Jadi memang ini tuh sangat sustainable ya, bukan sustainable sih, sirkular gitu. Yeah. Jadi dari UMY kembali lagi untuk UMY gitu. Nah kalau sampah anorganiknya nih, plastik, cup dan juga kardus gitu ya, yang bisa kita jual itu kita kerjasamakan dengan teman-teman cleaning service masjid kampus gitu. Jadi nanti mereka jual dan kalau tahun lalu itu 100% kami sedekahkan ke teman-teman cleaning service. Tapi untuk tahun ini kami 70% untuk teman-teman cleaning service dan 30% untuk modal bagi aksi untuk memulai kegiatan lingkungan selanjutnya gitu. Karena memang kami juga belum didanai, mungkin barangkali ada yang mau donasi gitu ya. Karena kami masih komunitas dan masih awal juga kan. Pada dasarnya juga memang volunteerisme juga sih Mas gitu, relawan juga. Jadi memang kami masih dari uang-uang pribadi kami gitu. Oke, dari saku-saku masing-masing lah ya. Betul. Oke, tadi kalau boleh tahu udah berapa anggota Mbak? Anggotanya sekarang ada 15. 15 dari berbagai mahasiswa di UMY ya? Oke, nah kalau untuk di aksi sendiri ada oprek gitu nggak sih Mbak? Ya, aksi itu sejauh ini kami ada oprek volunteer aja dulu, masih volunteer. Jadi kemarin di Better Mataf, pertama kali itu kami oprek di tahun 2023 untuk Better Mataf. Dan selanjutnya setelah itu di Better Ramadan yang sekarang. Volunteernya itu ada sekitar yang Better Ramadan ini 9 dan itu masih bertambah. Gitu kadang-kadang kemudian awalnya tuh kami mau nutup Mas gitu, jadi kayak oprek kita tutup ya sebelum Ramadan mulai gitu, tapi pas dipikir-pikir karena banyak juga yang minat ya, yang minat gitu, terus kami mikir iya sih kan ini bulan Ramadan maksudnya penuh kebaikan gitu, iya, betul, kenapa juga kita harus ngalangin orang tuh untuk berbuat kebaikan gitu. Sesama juga. Iya kan? Betul, jadi akhirnya kami buka aja, jadi kalau nanti teman-teman ada yang tiba-tiba baru kosongnya di tanggal 15-an Ramadan dan segala macam itu nggak apa-apa, nanti main aja ke Instagramnya aksi_UMY, di situ ada link pendaftarannya, nanti teman-teman boleh daftar di situ dan atau ketuk direct message, nanti ada Minshi yang bakal jawabin pertanyaan teman-teman gitu. Oke, ini saya juga boleh daftar nggak Mbak? Gimana nih? Boleh banget lah Mas, boleh banget. Nah, terkait tadi kan sudah pernah kerja sama juga, masih di lingkungan UMY juga ya. Intinya tadi kan ada yang si seberang UMY, terus tadi dari apa Mbak yang sampah di Wirobrajan itu ya. Nah, pernah nggak sih ada kerjasama dari masih di lingkungan dalam UMY Mbak, lingkungan kampusnya sendiri? Dengan para pimpinan gitu ya? Iya boleh. Kami pakai uang dari ini sendiri, tapi tetap kami meminta saran dan juga meminta doa gitu, karena saya sendiri dulu sempat mondok bentar gitu ya, meskipun cuma sebentar tapi saya pernah mondok. Jadi saya ngerasa doa guru tuh sama seperti doa orang tua gitu, jadi ridho guru mungkin yang membantu kami bisa meskipun cuma 8 hari dan dadak banget. Jadi tahun lalu itu dadak banget Mas kami ngadain Better Ramadannya, tapi alhamdulillah itu saya rasa efeknya luar biasa malah. Kenapa saya bisa bilang luar biasa? Karena akhirnya yang minta tuh
maksudnya saya pribadi kan nggak mau sebetulnya tahun ini tuh kalau bisa nggak, awalnya tuh saya nggak akan dulu lagi gitu gitu, ya? nggak dulu karena capek banget tahun lalu tuh. Tapi malah dari teman-teman cleaning service yang minta, terus abis gitu juga dari greenhouse ada Pak Rudi bilang juga, terus dari teman-teman jamaah gitu kemana tuh kayak, Mbak aksi nanti mau ada lagi nggak kegiatan pilah sampah dan segala macam. Terus dari teman-teman aksi sendiri juga gitu yang kayak nggak apa-apa, ayo kita bisa, yuk kita bisa. Nah akhirnya dari situ kami melihat hasil cleaning service juga berterima kasih banget gitu, Mbak kami dapat tambahan segini nih karena teman-teman aksi gitu, lumayan kan buat THR gitu kata mereka. Terus kemudian juga magotnya tuh juga bermanfaat juga gitu. Akhirnya saya melihat oh iya mungkin capek di kami, tapi sebetulnya dampaknya luar biasa gitu. Jadi ya udah oke, bismillah, mumpung Ramadan juga kita sama-sama mencoba berbuat baik aja lah gitu. Oke, rencananya ini di bulan Ramadan tahun ini nih ya, 2024 nih, sampai berapa Ramadan nih Mbak? Kami insya Pilah Allah sampahnya? 20 hari aja. 20 hari aja. Karena mau mudik juga kan ya? Betul. Harus mudik juga. Oke, tadi kan sempat disinggung, sempat putar-putar juga nih ke dosen A, ke dosen ini, ke gedung UMY lah ya, muter-muter. Nah sebenarnya ada nggak sih pembinanya sendiri? Nah kalau pembina aksi itu dulu kami karena kami pertama kali meminta sarannya itu kepada David, jadi mungkin kami kalau ada apa-apa kadang-kadang bertanya lagi kepada David dan segala macam gitu. Kemudian setelah itu juga berkembang ada yang namanya Mbak Jasmine. Mbak Jasmine itu dari HI. Beliau masih asdos tapi sebenarnya kayak mungkin jadi dosen, tapi nggak tahu juga sih. Ya ada Mbak Jasmine, beliau lulusan S2 Amerika dan tertarik di bidang lingkungan juga. Itu juga sering kami mintain nasihat. Terus kemudian juga Mas Angki sih yang kemarin akhir-akhir ini kemudian banyak mendukung tuh juga ada Mas Angki. Dan mungkin beberapa dosen di HI, Pak Mahdi juga yang kemarin sempat mengirimkan doa dan dukungannya gitu. Oke, jadi effortnya juga luar biasa tadi ya Mbak ya. Mulai dari 0 sampai sekarang berarti udah sekitar 1 tahun. 1 tahun ya. 1 tahun berjalan dan responnya juga baik dari mahasiswa pengen gabung gitu ya. Pengen bantu pilah sampah sih. Oke, lebih ke pilah sampah dulu nih ya, di fokus di tahun ini. Betul. Nah, nanti setelah Ramadan selesai nih Mbak ya, rencananya ke depannya apa? Rencana ke depannya kami sebetulnya ini masuk semester 6 juga ya. Maksudnya setelah Ramadan ini nanti saya masuk semester 7. Rencananya kami memang mau mulai lebih serius gitu. Jadi setelah pilah sampah kami sepertinya mau membuka scoop lain gitu. Jangkauan lain yang kiranya mau ngasih lihat ke teman-teman bahwa sebetulnya kalian tuh bisa loh mendapatkan uang tapi tetap menjaga bumi juga. Itu ada kalau dari lupa saya komunitas itu tuh ada namanya Cuan Lestari gitu. Nah mungkin kedepannya setelah Ramadan ini kami tetap akan mengedukasi masalah pilah sampah. Kemudian harapannya juga bisa membantu mewujudkan regulasi pilah sampah di kampus gitu ya, yang lebih baik tentang regulasi dan penyediaan wadahnya. Kemudian sosialisasi tetap terus jalan juga, dan mungkin kami akan masuk ke ranah advokasi setelah ini di semester 7 ini ya. Dan terakhir mungkin kami rencananya, kalau kemarin itu saya sudah nanya sih, sempat tanya ke teman-teman Kopma gitu, bisa nggak sih sebetulnya mahasiswa itu buka usaha juga nih di Kopma gitu kan. Kopma punya ini sendiri ya, tokomu itu gitu. Bisa nggak ya sebetulnya kami tuh ikut di sana gitu, karena rencananya kami tuh pengen buat toko less waste gitu. Jadi toko yang minim sampah. Nah, gimana caranya nanti kami akan kasih lihat gitu di sana bahwa sebetulnya teman-teman tuh bisa banget dimulai dari, kalau sekarang kan kita udah dapat ya gitu. Jadi kita tidak bisa mengurangi sampah yang ada, kita hanya bisa memilah sampah. Tapi kalau ke depannya itu sebetulnya teman-teman tuh kita mau memberikan opsi kepada teman-teman untuk hidup yang lebih minim sampah gitu. Jadi harapannya kita bisa juga membangun sebuah usaha minim sampah sih ke depannya. Oke, baik, sangat luar biasa. Jadi kita memang tidak bisa dipungkiri gitu ya, nggak pakai plastik gitu intinya Mbak ya, ataupun nggak pakai yang berbau sampah nanti akhirnya. Nah, jadi yang bisa kita cara atau upayanya berarti kita harus meminimalisasi gimana sih untuk mengurangi sampah tersebut. Betul. Nah, kalau dari aksi sendiri nih Mbak Alif, gimana sih nantinya ataupun dari komunitas sendiri nih ya,
bisa dong kasih closing statement Oke. ataupun harapan besar nih Mhm. untuk dari komunitas sendiri kepada kampus UMY. Oke, kalau harapan kami ya, mungkin yang pertama itu karena kampus sudah punya Green Campus Initiative gitu, dan kemarin juga memang sudah mulai ke arah serius dengan ikut UI Green Metric. Harapannya yang pertama kita bisa sama-sama berkolaborasi gitu dalam mewujudkan Green Campus ini yang bukan sekedar tagline saja gitu, tapi juga memang muncul dalam regulasi juga dalam penyediaan fasilitasnya gitu, fasilitas sarana prasarana yang mendukung ke arah kampus yang lebih hijau gitu. Yang pertama itu mungkin bisa dimulai dari penyediaan wadah sampah dan pengelolaan sampahnya itu sendiri gitu. Terus kemudian harapan kalau untuk kampus mungkin itu ya, diregulasi. Kalau untuk teman-teman nih, mungkin teman-teman mahasiswa juga atau yang bukan mahasiswa, karena kemarin tuh tahun lalu juga ada jamaah dari luar tuh yang kemudian Pengen ikut gabung gitu ya? Iya, nanya-nanyain juga gitu. Nah, untuk teman-teman yang kita sebagai orang biasa nih, mahasiswa biasa, mungkin kita mulai bisa mengedukasi diri sendiri, mulai peduli terhadap sekitar, karena pada akhirnya kita itu kan hidup sama-sama. Jadi Betul. kita tuh harus jaga bumi pun sama-sama. Nggak bisa kita kemudian kita mau hidup enak, biarkan orang lain yang menjaga bumi gitu. Tapi kita kan, ya maksudnya Allah juga udah amanahin gitu. Kita udah diamanahkan oleh Allah menjadi manusia yang seorang khalifah juga gitu. Jadi marilah sama-sama kita hidup sama-sama, jaga bumi pun sama-sama. Mungkin gitu sih harapannya. Oke, terima kasih Mbak Alif, sangat ada harapan besar ya untuk kampus kedepannya, semoga terrealisasi begitu. Amin, amin. Nah, boleh dong tadi di-spill lagi untuk Instagramnya atau apa sih yang caranya kita untuk bergabung di Oke. aksi tersebut, silakan. Oke, mungkin teman-teman yang kepo dan pengen lebih tahu jauh tentang aksi gitu, bisa kepoin kita di @aksi AKSHI_UMY. Itu kita cuma baru ada di Instagram aja. Dan kalau teman-teman nanti ke sana itu, teman-teman bisa lihat juga laporan hasil kegiatan kami di tahun lalu, dan juga mungkin beberapa tag foto kami di Better Mataf begitu. Oke, terima kasih Mbak Alif ya, semoga tetap semangat dalam menjaga bumi kita ya, karena bumi ini cuma satu ya Mbak ya. Betul. Oke. Dan sahabat Orasi, untuk podcast edisi kali ini bersama komunitas aksi, ada Mbak Alifa, tentunya saya juga Fikri Madani. Semoga kita semua sangat-sangat berharap untuk meminimalisasi untuk penggunaan plastik ataupun untuk nyampah gitu ya Mbak ya. Betul. Oke, terima kasih sahabat Orasi sudah mendengarkan kami di Orasi Podcast edisi hari ini. Kita jumpa lagi dalam episode dan edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.